Oke, tolong kasih komennya yang rame ya. Oke, oke, saya mau cerita dulu sama kalian. Kenapa sih sampai ada momen online hari ini? Oke, nih di tangan saya ada sebuah buku nih ya, The Power of Focus. Oke, bukunya bagus banget ya. Nah, di satu halaman saya ketemu ya ada kalimat seperti ini. Beranikanlah diri mengundang makan siang seseorang yang benar-benar Anda hormati dan Anda kagumi. Dan buatlah makan siang itu lebih panjang, karena itu merupakan tambang emas informasi. Dan Anda akan mendapatkan banyak wisdom dari orang tersebut. Nah, begitu baca buku ini, saya langsung terbersit ide, kenapa saya nggak praktek aja? Selama ini, saya kadang-kadang kalau misalnya konsultasi gitu ya, suka ngajak makan bareng. Kadang-kadang Bu Aileen yang ngajak, kadang-kadang saya yang ngajak gitu ya. Makan bareng di restoran kita, ngobrol sampai panjang gitu ya. Nah, tapi kenapa dengan corona ini harus berhenti gitu loh, gitu. Jadi saya tiba-tiba keluar ide, kenapa nggak bikin online aja gitu. Nah, jadilah hari ini saya mau undang, oke, my beloved partner in life, my mentor, Ibu Ailing. Oke, saya mohon maaf saya panggil nama ya. Oke, Ailing, hai. Hai, hai, hai. Kan? Iya, iya, iya. Terus kamu menang waktu itu juara presentasi lah. Ada kayak ujiannya itu ya, ada kayak tesnya gitu. Kamu menang, kamu presentasiin. Terus saya mikir gini, wah ini orang hebat juga ini gitu. Tapi kita belum saling kenal waktu itu. Aku Ingat ingat, nggak? bentar, aku ingat. Rambut kamu panjang kan? Iya benar, Segini, segini rambutnya. benar masih panjang gitu. Aku masih zaman yang dulu itu ya. Tapi Oke, kamu lebih cantik yang sekarang, In. oh thank Jauh you, banget. thank you. Nah, terus jadi kan biar teman-teman yang lagi nonton nih ya ngerti gitu loh bahwa di bisnis ini tuh nggak harus orang itu udah lama berteman kayak gitu ya, udah lama berteman itu enggak gitu loh. Aku sama kamu ini unik loh, Ling. Bener loh. Gitu. Kita itu ketemu dengan sama-sama nggak kenal, saling asing loh. Terus saya masih inget ya pada waktu saya join nama FFG, ketemu sama Pak Onggi, saya tanya sama Pak Onggi gitu, Pak mau tanya itu katanya yang di mana tuh Hartani, di Hartani itu ada pertemuan, boleh nggak saya ikut, katanya itu yang mengadakan namanya Ibunya Aileen. Ya ampun, kamu ingat toh kamu zaman itu sudah ada toh. Sudah.
nggak kenal sama sekali gitu, kemudian belajar mengenali. Semuanya butuh proses gitu loh, butuh waktu ya. Karena kita di bisnis ini itu berusaha membangun trust. Dan trust itu tidak mudah tentunya antara dua orang yang saling nggak kenal, betul ya Ling ya? Nggak kenal dan ini ya, dan latar belakangnya, backgroundnya bedanya jauh banget. Betul betul kayak gitu. Nah terus saya masih ingat tuh dalam masa-masa kita akhirnya ketemu sebagai upline downline, saya beberapa kali konsultasi ya Ma Ailing ya, itu dari misalnya gini ya, misalnya ada 10 konsultasi itu ya, itu 8 pasti bertengkar. Bukan bertengkar, itu Karena suatu cara menyampaikan rasa sayang. bukan, maksudnya bukan bertengkar gimana, tapi Ludwig itu masih marahan waktu itu. Jadi antara saya sama Ludwig itu pasti terjadi sesuatu gitu. Jadi saya nggak tahu perasaannya Ailing. Mungkin kalau diajakin konsultasi dedekan ya, dedekan. Ya, saya mengenang masa-masa itu ya. Jadi apa namanya? Kami pada saat itu pas konsultasi itu saya sama Ludwig masih sering ribut gitu ya, dan saya terharu banget ya. Saya ingat ada satu kali konsultasi saya dan Ludwig udah tenang, udah nggak menggigit lagi. Jadi saya melihat pertumbuhan itu ada di kami berdua ya, Yes. dalam hubungan dengan Ailing juga rasa ya. Jadi sekarang Ludwig itu tidak lagi pasang tameng gitu ya, pasang pagar gitu, tidak, sudah dibuang jauh-jauh. Jadi Ludwig bisa menerima, bahkan sayang banget sama kamu, dan saya pun juga bertumbuh yang sama seperti itu. Waduh, sending Ya, love tuh buat Putri. I love ya. you. Ludwignya lagi nyiapin. Ya, kayak gitu. Jadi menurut saya ini satu pertumbuhan yang amazing. Menurut aku, this is one of miracle happen to my life. I really thank God for that. Gitu loh. Jadi saya merasa nggak sendirian lagi di bisnis ini. Saya betul-betul punya partner, saya betul-betul punya saudara, saya betul-betul punya teman, dan I'm happy for you. Happy banget. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong Miling ya, karena ini adalah masa juga momen di mana saya ingin belajar banyak dari kamu gitu ya. Oke. Tapi nggak boleh yang sulit-sulit ya. Apa? Yang sulit-sulit ya. Tenang aja, santai aja.
itu yang karena lama gitu ya, jadi sudah nggak banyak yang diingat lagi gitu. Tapi kalau misalnya ditanya lagi, punya nggak blueprint kaya gitu ya? Dari mana gitu ya? Sebenarnya juga nggak ada juga gitu. Secara khusus sih nggak ada ya. Tetapi waktu itu yang aku ingat tuh gini, aku cuma punya cintain. I just love my parents aja. Itu aja sebenarnya. Jadi kalau misalnya tanya blueprint dari mana? Blueprintnya saya nggak punya. Blueprintnya saya cuma ngeliat setiap hari kekurangan uang ya. Kemudian mau pindah rumah besok itu harus kemana itu nggak tahu gitu ya. Terus besok mau makan apa? Lihat orang tua berantem karena kurang uang, macam-macam lah ya. Tapi love itu yang menjadi satu kekuatan yang tak tertandingin. Aku cuma punya ituin. Semua karena cinta ya, Ling ya. Only love. Ya, ya, Kalau ya. mungkin waktu itu aku nggak punya love ya. Kalau aku nggak punya love, mungkin aku juga nggak ada hari ini gitu. Karena gini, aku kagum ya sama papa mama ya. Karena gini, Ya. papa aku tuh jalani kehidupannya dari umur, kalau nggak salah dia dari bayi baru lahir berapa bulan itu sudah nggak punya mama. Dia sekolah juga nggak dapat pendidikan yang baik-baik amat gitu Ya, ya. ya, ya. Papa saya tuh, by the way, aku ini darah Madura. Papa saya itu kelahiran Madura, ya. Jadi mama dikasih uang nggak salah 10.000 apa 20.000 saya lupa, pokoknya dijatahin gitu, kadang ada kadang enggak gitu ya, untuk pokoknya beli makanan menuhi meja gitu. Itu mama hebat loh, dari bangun pagi kita makan makan siang, makan malam, terus di tengah-tengah ya ada snack di jam 10, di jam 4 itu 5 kali satu hari makan nggak pernah kurang. Dan mama tuh bisa bikin dari mentahannya sampai jadinya. Contoh nih mau makan mie, dia bisa bikin tuh Tepung. Dari tepung ya. tepungnya. Iya, kayak gitu. Jadi apa aja pokoknya satu hari 5 kali udah makan di meja dengan uang seadanya itu. Dia prepare semua itu, bukan kayak zaman sekarang. Kalau saya sebagai mama, saya ke supermarket nyari bahan yang misalnya kalau mie ya Nggak beli ada. yang ngapain repot gitu ya. Mama Ah, ah. mama itu enggak gitu loh. Nah, jadi saya ngelihat, dan enggak pakai mbak lagi zaman itu ngurusin kita anak 4 gitu ya. Jadi saya ngelihat bagaimana cintanya orang tua kepada kami gitu anak-anak ya. Jadi buat saya apa ya, I feel love lah itu dalam kondisi yang kayak begitu. Itu mereka kadang berantem kadang ini, tapi mereka punya cinta pada kami semua. Mungkin itu kali ya, kalau dikit kan yang melatar belakangi kenapa kok bisa sampai segitu tinggi cintanya, mungkin karena itu kali. Iya, 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 iya. Terus kalau nggak salah waktu itu udah mulai masuk Pak Onggi ya dalam kehidupan kalian ya. Jadi kan kamu kalau nggak salah katanya dari umur 13 tahun ya udah mulai ikut Pak Onggi, ikut training-training gitu ya, ngerti nggak ngerti ikut aja gitu ya.
disitulah sebenarnya chemistry saya waktu saya sama Pak Onggi itu mulai kebangun. Jadi Pak Onggi ngerjain apa aja, itu ya saya tahu karena memang kan dia cuma ada mama saya. Iya, iya, betul. Seperti itu. Ya, karena dari buku yang saya baca dikatakan bahwa kalau kamu tidak bisa merubah blueprintmu, nggak bisa merubah blueprintmu, itu jangan berharap deh hidupnya itu akan berubah. Karena misalnya orang mau kaya gitu ya, tapi blueprintnya ini masih ada nempel terus. Ya, saya ini apa miskin, ini nanti bayar utang gimana, ini nanti mau makan gimana, itu terus nempel, nggak ditinggalkan gitu, itu orang nggak bisa berubah. Makanya aku benar-benar waktu itu pas baca buku itu aku langsung mikir gini, iya ya, kalau gitu kan Bu Ailing ini kan harusnya mengalami blueprint yang sifatnya yang miskin itu tadi. Nah, bagaimana itu bisa sampai beralih? Nah, rupanya peran serta Pak Onggi di masa Ailing kecil ini itu kan sangat berarti ya. Jadi hidup aku bayangkan ya, berusaha bayangkan gitu ya Ling, yang nggak tahu benar nggak tahu nggak, kamu nggak punya waktu untuk main-main sama temenmu gitu, misalnya apa tuh namanya, pergi kemana barengan sama temen, pergi ulang tahun atau mana, tapi saya bayangin itu waktu kamu itu habis untuk bantu di rumah sama berangkat Cuma satu aja gitu. Nah, jadi sehingga asal muasalnya Pak Onggi belajar, misalnya belajar. Saya ingat banget waktu dia belajar bahasa Jepang, saya ikut misalnya gitu ya. Terus bisa dia jalan kemana, pergi saya ikut gitu. Jadi ya kayak anak kecil, gimana sih anak kecil kalau misalnya kepingin keluar dan dia tahu ada satu orang yang dia bisa ikutin, ya kan ikut aja jadinya. Jadi nggak ada ya kepikiran, kecil aja. nggak ada kepikiran misalnya oh saya mau sekolah untuk training, nggak ada. Itu karena ini aja, karena kepingin keluar rumah. Ya, ya, ya. Berarti benar banget ya, aku baca juga di buku ini, ada dua kebijaksanaan penting dalam hidup, yaitu buku yang kamu baca dan dengan siapa kamu berkumpul. Kayak gitu. Nah, dalam kisahnya Ailing ini, kelihatan banget bahwa dengan siapa kamu berkumpul, itu yang membuat akhirnya blueprint-nya itu mulai terbentuk. Sehingga adanya hari ini, kamu nggak cuma ngalamin naik dari skala 1 ke 4, tapi kamu naik skala 1 sampai 10, menurut aku ya, Wah, ya dalam diri kamu itu banyak sekali transformasi. Dan gini Ling, aku tuh bersyukur banget gitu loh. Karena aku sempat menyaksikan, walaupun gak lama ya, aku kenal kamu dulu ya. jangan bongkar ya. Jadi pas, pas apa tuh melihat perubahannya itu, kayak orang itu
sisi lain kan jadinya gimana gitu dalam pertemanan. Tapi itu sekarang itu kamu bisa redam, kamu bisa punya satu apa ya, sifat yang bisa memberikan ruang untuk bertumbuh. Sebetulnya kalau ada aku hari ini bisa berubah, itu karena kamu, Lin. Karena aku Well, thanks aku God. melihat langsung ya. Karena aku melihat langsung orang yang berubah gitu loh. Dan kebetulan memang ditempatkan di bisnis ini upline dan downline seperti orang tua dan anak ya, guru dan murid ya gitu. Jadi ya aku punya panutan, seperti itu. Dan saya thank you banget sama Pak Onggi yang ngelingkan kita berdua dari awal. Terus satu lagi nih, aku mau nanya ya, kan Ailing pasti sebagai manusia biasa pasti punya ketakutan-ketakutan ya, pasti punya bukan ketakutan gimana gitu, maksudnya pasti pernah menghadapi challenge gitu. Itu yang aku nggak ngelihat ya zaman dulu karena kan kita nggak terlalu deket ya waktu awalnya. Nah itu bisa nggak diceritain, Bing? Sebetulnya ketakutan terbesarmu itu apa ya? Tantangan terbesar buat kamu tuh apa? Mikir aku ya ini, karena kalau ngomong tentang ketakutan, namanya manusia pasti punya ya. Kalau saya bilang nggak punya, pasti itu nonsen banget gitu ya. Tapi mungkin lebih ke arah takut, tapi bukan soal ketakutan gitu ya. Karena Ya. dalam ada satu hal yang aku bersyukur dalam sama aku. Ada nggak benar ceritanya ini bahwa Ailing pernah uh, bukan takut ya, lebih tepatnya nggak nyaman pergi sendiri di luar kota. Kenapa ketawa, Ling? Kamu bongkar semua. Oke, gini karena kan saya kan dari anak-anak ya, dari anak yang sama orang tua saya itu dikungkung. Ya, ya. Jadi kalau saya boleh pergi keluar itu hanya diizinkan sama orang yang mama saya kenal baik banget. Saya nggak akan dilepas pergi sendiri. Sehingga saya nggak punya satu habit atau satu kebiasaan keluar rumah itu sendirian. Jadi otomatis waktu saya harus pergi keluar jauh sendirian misalnya atau dengan orang asing, itu pasti ada perasaan nggak nyaman. Kebawa ya, kebawa. Pasti otomatis gitu. Jadi kalau ditanya itu satu. Terus yang kedua, karena dari kecil kan saya nggak pernah naik mobil ya. Saya itu ini mungkin lucu ya kalau ini tanya gitu jadi ingat gitu. Saya lebih senang itu karena bukan lebih senang, karena dulu itu papa saya hanya punya paling mewah itu sepeda motor ya. Jadi kebiasaan kalau pergi-pergi ya transportasinya sepeda motor atau zaman dulu kita bilang becak. Becak ya, atau jalan kaki. Sehingga terbiasa dengan udara buka kan, gitu loh. Ya, Nah, ya, bahkan ya. saya masih ingat kalau papa saya nyalain sepeda motor, saya itu bisa duduk di knalpotnya sepeda motor, itu bisa ini knalpot di belakangnya, saya cium gini.
itu ke Afrika itu 2010 ya. Jadi sudah kurang lebih 10 tahun, 15 tahun yang lalu. Artinya mundurnya itu sudah ada puluhan tahun ya prosesnya ya kan ya, 10 tahun lah kurang lebih. Nah, sehingga sebenarnya yang membentuk itu proses kecil-kecil harian ini. Yang sebelumnya itu kumpulan-kumpulannya itu yang membentuk sebenarnya. Nah, ini yang saya berterima kasih itu adalah the power dari kekuatan lingkungan, kumpulan orang-orang ini gitu. Nah, memang dari saya sendiri dan saya katakan bahwa ada satu namanya the power of love itu sendiri. The power of love ya. Dan kedua juga saya nggak izinkan saya ketakutan yang berkepanjangan. Jadi contoh nih misalnya ada sesuatu yang mengganggu di pikiran, ya, mengganggu di dalam diri itu nggak nyaman lah, nggak nyaman gitu ya. Kalau sudah seperti itu, saya udah pasti harus do something. Do something itu harus yang kebalikannya. Jadi kalau nggak do something kan ini pikiran terus akan merajai kan? Ya, akan merajai ya. Tambah lama tambah besar. Kan? Yang ada kan tambah lama, tambah lama, tambah lama, tambah lama, tambah takut. Ya. Oke, nah itu saya enggak kan, makanya gini, pokoknya kalau sudah seperti itu, sudah sampai di satu masa bahwa saya udah merasa ada satu nggak nyaman aja, saya langsung kayak gunting begitu, tutup begitu pintu itu, langsung melangkah, udah nggak mau mikirnya yang mau mikirnya bikin saya tenang aja, kayak gitu. Nah itu membantu sih, proses itu membantu akhirnya sehingga pikirannya nggak berganti menjadi pikiran yang baru. Nggak menemukan posisi nafas dan saya udah pusing. Kalau kamu pusing gimana sih, nggak nyaman banget lah pokoknya gitu ya. Saya nggak bisa buka jendela itu, nggak bisa cari angin gitu kan. Dan saya ngeliat dia begitu enjoy menikmati tempatnya sendiri gitu kan. Terus kemudian perjalanan pulang tuh saya belajar sesuatu. Perjalanan pulang itu saya bilang gini, kok bisa sih di mobil bisa bisa gerak-gerak, maksudnya bisa enjoy banget gitu loh. Terus bisa tidur sampai gini-gini gitu loh, yang mau yang maksudnya kok bisa enjoy banget gitu loh, sama kayak rumah gitu loh. Saya ngeliatnya tuh gini, kok bisa ya, aku kok nggak bisa, aku terganggu sekali gitu. Terus dia bilang begini, dibilang, Ling, kalau kamu mau terjun ke lapangan, kamu mesti bisa fleksibel, mesti bisa atasi situasi-situasi seperti harus cari cara gitu. Make sense ya. Nah, sejak hari itu ingat ya, saya udah nggak ingat lagi pusingnya saya nggak ingat lagi. Jadi tahu nggak, sejak itu saya memaksa diri saya untuk saya membangun antar kota. Kamu malah paksa ya, Ling ya? Nah, saya malah masuk. Jadi kalau orang bilang misalnya sesuatu itu, Ling kamu kan muntah-muntah, aku hindari deh. Enggak. Ya. Asal yang penting saya tahu itu baik. Asal saya tahu itu baik ya. Tapi kalau cuma masalah pusing lah, muntah gitu ya, oke, kalau memang itu bisa menyembuhkan saya, oke, saya harus lewatin itu. Makanya akhirnya mulailah bangun kota-kota. Dari naik pertama karena belum punya mobil, naik kendaraan umum. Saya masih ingat naik travel umum gitu.
dari mobil bawa pergi gitu aja. Cuma atas dasar ya itu gila banget lah dalam kehidupan saya yang pernah tergila yang pernah saya lakukan menurut saya langsung di jalan raya gitu. Papa saya yang nemen di samping, awas awas awas, tambah tegang saya. Tambah tegang saya. Dia cuma tahu kata gini, oke, injak gigi ke kiri. Aku cuma ingat-ingat rumusnya aja. Temanku pernah ajarin saya kan gitu kan, ke kiri. Koplingnya itu pokoknya gitu aja. Berdasarkan apa yang pernah saya ingat aja. Pernah diajak teman pakai mobil lihat gini-gini aja kan, tapi nggak pernah jalan sungguh-sungguh gitu kan. Ya, itu Ya, pertama kali gitu kan. Jadi, nah waktu itu akhirnya saya naik mobil kan paksain kan, tapi jendela kan saya buka anak mobil sendiri kan. ya, Nah, saya ya. saya udah mulai bisa naik mobil, tapi nyetir. Tapi kalau saya duduk sebagai penumpang, saya masih pusing. Makanya Hmm, kenapa saya suka nyetir waktu itu, latih, 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 iya. kota, terus, terus. Ya singkat cerita akhirnya menjadi terbiasa dengan mobil dan saya mulai menyukai mobil. Oke. Wow, great ya. Ini ya teman-teman ya yang lagi nonton ya. Saya memang sengaja menggali hal-hal yang kecil-kecil, yang sederhana dari seorang Ibu Ailing gitu ya. Jadi kalau teman-teman dengar ya, kita jangan melihat seorang Ibu Ailing tuh hari ini semuanya serba bisa, semuanya serba abundance ya, amin, berkelimpahan terus kayak gitu ya. Amin. Tapi pasti ada proses di mana seorang Ailing ini harus facing the challenge sekecil apapun dia facing. Nah, kita semua bisa belajar di sini ya. Saya juga take a note ya, take a note banget bahwa kan ya saya bisa bayangin seorang Ailing yang mohon maaf sekolahnya SD, SMP, SMA selesai ya S4 ya. Ya, nah, menghadapi orang dengan berbagai background pasti di antara itu banyak yang backgroundnya lebih senior dan jumlahnya besar, tambah lama tambah besar dan seorang Ailing harus berbicara di situ, ambil mic dan memimpin. Nah, that's not easy pasti. Ada nggak uh, satu momen yang membuat kamu betul-betul keluar ininya apa namanya winnernya ya gitu. Satu momen yang tidak terlupakan. Entah Dalam dalam arti, bahasa Inggris, dalam arti apa? berbicara di depan umum yang paling kamu ketakutan yang paling kamu ketakutan banget gitu ya. Tapi kamu berhasil akhirnya memenangkan. Sebenarnya kalau bicara mengenai apa namanya bicara depan orang banyak, canggung, sampai sekarang saya masih ngalamin, sampai sekarang. Oh ya? Ya sampai sekarang masih ngalamin. Cuma mungkin kalau yang sekarang itu mungkin orang nggak gitu kelihatan aja. Ya, kita nggak ngelihat justru. Ya tapi Kita ngelihat sebenarnya kamu masih wow. ngalamin, masih ngalamin karena gini, karena masa kecil saya ini kan bukan orang yang bergaul di antara orang banyak. Iya, betul. Jadi nggak terbiasa dengan kehidupan hiruk pikuk. Yang Ya. berbicara dengan orang banyak itu nggak terbiasa.
Saya lebih mentingin bikin orang lain nilai saya itu apa. Nah, sampai suatu masa, again, bahwa perubahan saya itu, gini, pokok perubahan saya itu tidak terjadi semalam. Kalau teman-teman hari ini ngelihat atau ingin lihat gitu ya, itu bukan karena semalam. Proses saya itu cukup panjang, menurut saya ya cukup panjang gitu. Jadi saya mulai banyak belajar dari pertemuan-pertemuan training yang saya buku juga yang dibaca gitu ya. Selalu mengatakan bahwa oke, okay, kalau kamu selalu pikirkan apa yang orang ngomong tentang kamu dan itu juga belum dan itu kamu terima, berarti artinya yang belum terjadi sudah kamu bikin terjadi. Iya, betul. Oke, okay. Nah waktu saya memahami itu, saya langsung praktek. Oke, okay. Nah sekarang saya nggak bisa langsung potong bahwa orang bilang bahwa orang mikir tentang saya apa, kan saya pasti kan namanya pikirnya kan berkembang terus. Ya, ya. Oke, okay. Akhirnya saya balik cara berpikirnya. Bagus juga kalau orang mikir tentang saya ya. Itu orang ngomongnya nggak jelas, ngomongnya juga tata bahasanya kadang-kadang ada yang salah, asal ngomong juga. Tapi kalau bisa menginspirasi mereka dan menginspirasi mereka gitu kan, saya pikir is oke lah karena nggak ada orang yang sempurna. Akhirnya saya mikir sesimpel itu. Saya mikir sesimpel itu dan akhirnya saya fokus pada apa? Fokus pada apa yang saya mau capai. Saya cuma mikir gitu aja karena saya mau gitu aja. Ya, ya, ya. Karena semakin saya berpikir saya nggak bisa ngomong, semakin saya ketakutan, semakin saya nggak mau mulai. Saya cuma timbang-timbang begini aja. Mana yang lebih penting, Ling? Ketakutan kamu dinilai orang nggak bisa ngomong bahasa Inggris kamu, atau masa depan kamu yang berkekurangan? Mana yang lebih penting buat kamu nih sekarang nih? Ya, saya lebih penting masa depan saya cerah. Ya, betul, benar. Walaupun orang nilai saya bahasa Inggris saya nggak bagus, tapi kalau masa depan saya bisa maju seperti ini, oke lah. Saya pikir sesimpel itu akhirnya. Ya. Oke. Jadi, tapi it doesn't mean saya nggak ngelatih. Contoh misalnya, saya dengar sekarang semua yang di audio, saya dengar 100% yang berbahasa Inggris. Dari saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti, saya taruh kuping begini aja gitu. Dia ngomong apa juga saya nggak ngerti kadang-kadang, tapi saya biarin. Kemudian buku yang saya baca, bahasa Inggris. Nggak ngerti, saya baca. Nonton TV misalnya waktu zaman itu ya, bahasa Inggris, teks bahasa Indonesia saya tutup misalnya. Nggak ngerti, nggak apa-apa. Saya cari subjek yang saya suka, dia berbahasa Inggris tapi. Dia mau ngomong apa terserah. Saya kadang cuma nangkep paling cuma 0,0, terus meningkat dari 10%, 20%. Sekarang saya boleh katakan saya boleh tangkap sudah 90% bagus. Ya, betul sekali. Saya pernah baca itu juga, Ling, di satu buku bahwa dia bilang begini,
dapatkan banyak yang bisa masuk ke saya. Itu yang membuat juga salah satu alasan. Jadi saya mengumpulkan alasan-alasan apa yang membuat saya harus ini melatih Inggris saya. Daripada saya mikirin orang mikir apa tentang saya. Ya, ya, betul, betul. Kamu memikirkan alasan-alasan, compelling reason, alasan yang kuat yang membuat kamu melakukan itu. Ya kan? Jadi setiap kali kalau misalnya ada pikiran yang masuk nih, penilaian orang, misalnya, Lin kamu ngomongnya itu salah, saya nggak akan marah. Tapi saya terima. Oke? Tapi saya nggak akan masukkan gini, aduh Lin, lu di hati. Ya lu konyol banget, lu malu-malu, lu bikin malu, jadi malu gitu. Enggak, itu nggak bakalan saya lakukan. Tapi saya akan mengambil kertas, buku, atau bisa saya ambil di handphone saya note, oke, kenapa saya mau berbahasa Inggris. Jadi setiap kali ada pikiran yang masuk yang mengatakan bahwa, aduh kayaknya, pasti ada kan, aduh Lin kayaknya kamu memalukan banget. Oke, langsung ambil kertas, tulis. Atau saya ngomong sama diri saya sendiri. Kenapa bahasa Inggris? Karena semua orang bilioner itu banyak mereka menggunakan bahasa Inggris. Jadi kan banyak informasi dari bahasa Inggris. Dan dengan bahasa Inggris kamu bisa berkomunikasi dengan dunia. Jadi saya tulis sehingga itu sebagai satu bentuk untuk membalancekan pikiran yang sedang berperang di dalam. Oke. Very good, Aileen. Thank you banget ya. Nah, ini berhubung waktu ya, waktunya bentar lagi udah habis. Nggak terasa ya, Ling? Nggak terasa banget. Bahwa rich is about the condition. Jadi orang menjadi kaya itu hanya dengan sebuah kondisi bisa. Contoh, nikah dengan orang kaya atau bisa menang lotre itu menjadi kaya bisa. Ya. Oke, tapi to be wealthy is about decision. Nah, decision ini harus di manage. Oke, nah karena seperti itu makanya bro, karena saya pengelola dan kalau saya mau to be wealthy, saya harus manage. Artinya saya pertama kali harus dapat trust. Trust dari siapa? Trust dari pemilik. Pemilik itu siapa? Is God. Yang punya kontrol asal everything gitu. Nah, disitulah saya melatih untuk bahwa gimana caranya adalah saya harus belajar memperbaiki memanage-nya. Wow, keren banget, Ling. Hanya dari kata-kata antara pemilik dan pengelola. Dan pada saat Aileen memilih kata pengelola ini, ada bagian di situ adalah responsibility. Responsibility untuk mengelola lebih baik supaya mendapatkan trust dari Tuhan. Iya, betul, betul. Luar biasa banget. Wow, ini tentang jadi 3 hal yang kita belajar dari Ibu Aileen ya, walaupun itu hal yang sederhana, tetapi itu ternyata hal yang sangat penting untuk kita mempraktekkan dalam hidup sehari-hari supaya kita mengalami yang namanya naik kualitas hidupnya seperti itu. Oke.
baru, walaupun hal yang sudah saya tahu gitu ya. Saya bilang kasih saya terus belajar, 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 belajar. Itu salah satu saya bilang bahwa bagaimana saya mengucap syukur atas hidup yang sudah diberikan ini. Ya, ya, ya. Aku ngelihat banget itu kalau secara emosi, Ling, perubahan kamu besar banget. Zaman dulu itu masih gampang emosian ya, itu tapi sekarang berubah secara ya kalau ingat-ingat dulu ketawa ya, Ling ya. Jadi kamu berubah banget, itu blessing karena jadi tadi itu karena rasa bersyukur ya. Karena orang yang Yes, emosi itu pasti ada rasa marah kan dalam dirinya yes. kan, ada nggak berterima kasih itu. Tapi karena didahului dengan rasa syukur, akhirnya kamu juga bisa mengontrol emosinya itu sangat bagus banget gitu. Dan even sampai hari ini pun aku lihat ya, kayak hampir nggak ada ya yang bikin kamu. Wah, masih ada lah ini. Masih Enggak, ada. maksudnya tuh, maksudnya kamu bisa kontrol banget gitu, Link, gitu. Ya ada sih ada, tapi gejolak itu nggak lama. Kamu bisa cepat membalancekan gitu. Ya, itu yang aku lihat dari kamu, bukan sekedar aku mau ngomong bagus-bagusnya aja, enggak. Hari ini aku betul-betul terbuka, dan saya thank you banget atas semua pembelajarannya. Teman-teman, Anda lihat sendiri seorang Ibu Ailing yang hari ini telah membuktikan hidupnya bertransformasi, mengalami